Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Adam Bishawa. Di episode kali ini kita akan mengeksplor, menjelajahi Gunung Betet yang berada di Sutojayan, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Berikut saya sajikan kupas tuntas jalur pendakian atau hiking ke puncak Gunung Betet. Dan inilah keindahan yang tersaji. Selain itu, kita akan menerbangkan pesawat drone untuk menangkap keindahan Gunung Betet dari udara. Nah ya, ini yang paling seru. Kita akan memasak di alam bebas dengan menu apa coba? Yaitu tahu telur dan mie instan rebus. Yeay, itu sudah sangat menyenangkan broku. Hehehe. Selamat makan ya. Seru-seru menikmati alam dengan menyantap masakan di alam bebas. Dan tak lupa kita pun sambang ke makam Raden Kertojaman. Beliau adalah utusan dari Kerajaan Mataram Solo untuk memberantas pemberontakan Macan Putih di Sutojayan, Blitar. Ikuti keseruannya hingga tuntas. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Apa kabar teman-teman YouTuber? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti yang telah ditayangkan di cuplikan, kita akan mengeksplor Gunung Betet yang berada tepatnya di Kedung Bunder, Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Untuk mencapai ke lokasi, kita bisa menuju ke alun-alun Sutojayan, lalu ke arah barat menuju ke Kademangan. Nah, di sana kita akan menemui Gunung Betet. Berjarak sekitar antara 15 sampai dengan 20 km dari pusat kota Blitar, inilah dia Gunung Betet dan kalian dapat mencapainya menggunakan bantuan Google Maps. Di kaki Gunung Betet yang berada di pinggir jalan, di sana banyak terdapat ruko yang tutup. Disitulah tempat kita parkir, namun dikunci ganda ya, supaya tidak hilang. Nah, setelah menyeberang jalan, disinilah tempat kita memulai untuk hiking. Nah, di Sabtu pagi kita start untuk mencoba naik ke Gunung Betet di daerah Sutojayan, Kabupaten Blitar. Kalau hiking kita lewatnya daerah sini ya. Jadi jalan besar kita masuk melalui jalan setapak hutan pohon jati nih. Kita ditemani oleh Bro Yovan Andre dari Lodoyo, teman fotografer nih. Kita naik melewati anak tangga ke makam Raden Kertojaman. Untuk elevasinya sekitar 25 sampai 30 derajat ya. Jadi kalau ke Gunung Betet, recommendednya itu kalau sore hari atau menjelang sunset. Kita bisa melalui jalan sini jika kita jalan kaki. Tapi ada juga akses menuju puncak Gunung Betet jika kita memakai sepeda motor.
Karena kita hiking, maka kita pilih jalur yang melewati makam Raden Kertojaman. Nah, kalau ke sana ke makam, kita belok kanan ke sini. Mengikuti jalan setapak, kita menuju ke puncak Gunung Bedet. Selepas jalan paving anak tangga untuk menuju ke makam, jalan setapak menuju Gunung Bedet lumayan curam, namun ada juga landainya nih, bonus. Untuk elevasi ya lumayan lah, 30 derajat sampai ke 40 derajat. Kanan kiri pegunungan Bedet ini vegetasinya pohon jati. Karena masih pagi sekitar setengah 8, jadi ya cahayanya masih bersahabat. Nah, ini lumayan curam juga ini. Kalau estimasi perjalanan lewat jalur sini sekitar antara 15 sampai 30 menit jalan kaki ya. Kalau kita santai ya bisa 30 menit. Tapi kalau kita bisa cepat ya antara 15 menit. Lumayan lah untuk mencari keringat nih sambil olahraga. Nah, ini pemandangan sebelah barat dari Gunung Bedet. Selepas dari jalan anak tangga ke makam, mungkin sekitar 5-10 menit. Kita berjalan lagi. Tak lama kita menemui banyak tower wifi, atau mungkin towernya provider. Nah, itu dia. Rencana nanti kita menerbangkan drone ya. Mudah-mudahan sinyalnya tidak terganggu oleh sinyal wifi. Jalan sudah mulai landai, alhamdulillah. Ini pemandangan sisi utara dari Gunung Bedet. Mantap. Wuhu. Nah, disinilah lokasi teman-teman dari Lodoyo, Sutojayan untuk chill atau cangkruk. Tapi recommendednya sore hari, karena kita bisa melihat sunset ke arah barat. Nah, pemandangannya seperti ini. Di sini biasanya teman-teman dari Lodoyo menikmati sunset. Ada tanah lapang yang datar yang bisa dipakai untuk kongko atau cangkruk ya. Coba nanti kita menerbangkan drone di sini.
Mantap. Agak mendung ya, tapi ya lumayan lah, masih bisa kita menikmati pemandangan Gunung Betet. Nah, sambil kalian menikmati keindahan Gunung Betet dari udara melalui pesawat drone, saya akan sedikit menceritakan tutur Kerajaan Lodoyo atau jejak peradaban kuno di Blitar Selatan. Jauh sebelum nama Sutojayan, nama Lodoyo merupakan nama kuno yang sudah dikenal sebelum adanya Kawedanan. Bahkan lebih kuno dari era Surakarta dan mitos-mitos bentukannya yang menggambarkan Lodoyo sebagai daerah Bromocorah. Bahkan Lodoyo sudah ada dan disebut dalam Kakawin Desa Warnana atau Negara Kertagama. Dalam kakawin tersebut terungkap bahwa Maharaja Rajasanegara atau Hayam Wuruk pernah melakukan perjalanan dan bermalam beberapa hari di Lodoyo. Perjalanan yang dilakukan oleh Hayam Wuruk merupakan perjalanan yang bukan main-main, karena itu merupakan agenda perjalanan tahunan untuk berkeliling hingga keluar ibu kota Majapahit. Perjalanan sang raja dilakukan pada akhir musim dingin atau setelah panen, dan beliau ditemani oleh Empu Prapanca, pujangga yang turut dalam perjalanan tersebut. Candi Simping di Kademangan dan Candi Bacem di Lodoyo dan kekunoan Jimbe yang dikunjungi di awal perjalanan menunjukkan kesan bahwa Lodoyo merupakan daerah yang cukup istimewa di mata Maharaja. Seperti dalam kutipan kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Hayam Wuruk sempat bermalam beberapa hari di Lodoyo dan juga menikmati pemandangan indah di pantai selatan. Menurut budayawan lokal Bambang Tribawono mengatakan daerah Lodoyo dulunya merupakan sebuah kerajaan kecil yang berdiri sejak abad ke-11 yang bernama Kerajaan Lodoyo. Kerajaan tersebut diperkirakan berada di wilayah selatan Jawa Timur yang sekarang disebut dengan daerah Sutojayan. Kerajaan Lodoyo dengan kekuasaan ke timur hingga wilayah Malang yaitu Donomulyo, dan wilayah barat hingga daerah Tulung Agung termasuk Kalidawir. Disebutkan kerajaan Lodoyo berkuasa cukup lama, yakni sekitar 1 abad, dan mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Singokusumo. Pada masa kerajaannya, Lodoyo terkenal dengan kemajuan seni budaya, yaitu kesenian jaranan jur yang masih terus dilestarikan hingga saat ini. Kesenian jaranan jur dari Lodoyo berawal dari kisah perseteruan antara Lodoyo dan Ponorogo. Jadi konflik sayembara perebutan Dewi Songgolangit Putri Kediri mau dipersunting siapapun yang bisa menyuguhkan suatu kesenian yang belum pernah ada di penjuru dunia manapun. Nah, menurut beberapa sumber sejarah, kerajaan Lodoyo runtuh setelah terjadi peperangan dengan kerajaan Kediri. Beberapa situs peninggalannya kemudian banyak digunakan untuk kepentingan masa kerajaan Kediri, seperti situs Besole yang berupa reruntuhan sebuah pintu gerbang yang tersusun dari batu kuno. Nah, saatnya sekarang masak-memasak di alam bebas. Hal pertama yang dilakukan adalah memotong tahu yang sudah kita bawa. Kita potong secara vertikal dan horizontal. Ya, kita kira-kira sendirilah ya. Setelah semua terpotong, maka kita masukkan ke wadah lain untuk kita campur dengan telur. Telur ayam yang kita campur ke tahu kita bawa dari rumah ada 2 butir. Kita masukkan semuanya ya.
Diaduk-aduk, diaduk-aduk. Jangan lupa tambahkan penyedap rasa. Nyalakan kompor, lalu masukkan tahu telur setelah minyak memanas. Usahakan jangan sampai gosong ya. Diputer-puter, diputer-puter. Hehehe. Hai, mantap. Jika sudah menguning, kita tiriskan. Nah, dibolak-balik, jangan sampai gosong lagi. Hehe. Yuhu, mantap jiwa. Dengan bermodal tahu dan 2 buah butir telur, kita bisa membuat tahu telur sebanyak 4 nih, buat 4 orang. Nah, tinggal disantap bareng-bareng. Lalu saatnya kita memasak untuk karbohidratnya, yaitu mie instan. Ya, biasalah ala-ala pendaki, yaitu antara sarimi dan indomie. Kembali ke selera asal. Nah, semuanya sudah siap untuk disantap nih. Kita makan sambil menikmati alam. Yes. Pokoknya seru pol, wajib dicoba nih. Halo. Mie instan pakai tahu telur. Mantap. Bro Yovan, pantanya nggak sampai ketinggalan nih. Gimana rasanya, broku? Mantul, oke. Yoi. Ini Mas siapa namanya? Mas Ganang. Ganang. Mas Gigi. Bro Yovan, teman fotografi, dan anak saya Mas Keandri di Gunung Betet, Lodoyo, Kabupaten Blitar. Wuhu. Memasak di alam bebas, menikmatinya di alam, tadabur dengan alam. Alhamdulillah. Memasak mie instan dengan tahu telur. Hihi. Setelah kita berada di puncak Gunung Betet, menerbangkan drone, lalu memasak mie instan dengan tahu telur, sekarang kita sempatkan untuk menuju ke makam Raden Kertojaman. Ikuti terus ya. Untuk jalan cor beton berundaknya sangat bersih. Sepertinya juga terawat ini makamnya. Nah, ini dia makam Mbah Raden Kertojaman. Assalamualaikum. Kula nuwun nggih, Mbah. Seperti inilah kondisi makam Mbah Raden Kertojaman, Gunung Betet, Lodoyo, Jawa Timur. Terdengar di bawah sana jalan dari Lodoyo menuju ke Kademangan. Alhamdulillah kita bisa sampai ke
makam Mbah Raden Kertojaman. Nah, kemudian di sana tadi puncak Gunung Betet, berarti makam Mbah Raden Kertojaman berada di sisi selatan barat dari puncak Gunung Betet. Terima kasih telah menonton video ini hingga tuntas. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, sampai sekian dulu petualangan kami explore ke Gunung Betet, Lodoyo, Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Jangan lupa untuk selalu tonton video petualangan saya yang lainnya, dan sampai ketemu di video-video yang menarik berikutnya. Terima kasih teman-teman menonton hingga tuntas. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.